Gigi Hirzi mungkin. Dokter Irzi belum kelihatan sih. Baik ya. Beliau ada ini sih, ada kegiatan perkuliahan katanya. Jadi agak ini mungkin menyelip-nyelipkan waktunya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting ada Bu Endang nih kayaknya. Udah cukup lancar ini nanti kegiatannya. Itu Mas Apit ada itu. Mas Apit. Pak. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Mas Apit. Oke, ini Pak. Ya reuni dulu lah. Terakhir kita ketemu waktu acara apa ya kemarin. Ini yang paling lama Anda ketemu Dokter Gigi Hirzi sebenarnya nih. Terakhir ketemu di bandara waktu pulang. Kita ketemu lagi. Kalau Bu Endang masih kadang-kadang ketemu, ada kegiatan di uji kompetensi. Mas Apit kemarin ada acara apa ya kalau nggak salah? Ketemu di Banjarmasin juga. Oh iya betul. Kalau Dokter Gigi Rizky lama juga kayaknya nggak ketemu nih. Nanti kami ke RSGM dok. Boleh Pak. Penelitian. Silakan. Nanti kami diundang ke dinas Pak. Oh betul juga ya, nunggu undangan. Sama saya juga nunggu undangan juga nih. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta ada 37. Ini memang sengaja ada live streaming, jadi tersimpan di channel YouTube-nya Dinas Kesehatan. Jadi mungkin teman-teman yang nakes dan lain yang masih belum bisa gabung, bisa menonton di tayangan rekaman ya nanti di YouTube. Baik, ini Bu Endang, kita mulai aja ya Bu Endang ya. Monggo Bapak, silakan. Baik, jadi izin saya buka. Saya juga mungkin sedikit akan keluar nanti dari room ini, tapi tetap memantau karena hari ini bertepatan dengan kegiatan ini pembekalan program internship dokter Indonesia. Saya sedang di satu ruangan, jadi masih menunggu sesi berikutnya. Baik, minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini, berkumpul bersilaturahmi tentunya dalam rangka mempererat hubungan kita, kerabatan kita, karena kita sama-sama tenaga kesehatan ini mempunyai hubungan yang erat, satu sama lain akan saling bantu, saling dukung, dan tentunya kita bersama dapat membangun Banua, membangun masyarakat untuk kesehatan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan ini sengaja memang dibikin karena terkait dengan persiapan kita dalam rangka penganugerahan tenaga kesehatan teladan dengan berbagai profesi yang kebetulan alhamdulillah tahun ini masih banyak profesi-profesi yang disiapkan tentunya oleh Kementerian Kesehatan di tingkat pusat. Sementara di tingkat provinsi pun kita juga akan siap dan semampu mungkin akan kita ikut sertakan, kita akan motivasi teman-teman semua agar bisa mengikuti kegiatan penganugerahan tenaga kesehatan teladan ini. Nah, khusus untuk sesi hari ini, kami sangat mengapresiasi kehadiran nakes teladan tahun 2022, nakes teladan tahun lalu, tapi biarpun tahun lalu tetap aja mereka nakes teladan ya. Biar tahun 10 tahun kemudian tetap aja nakes teladan. Tidak ada istilah mantan nakes teladan, tidak ada. Jadi predikat tersebut tentunya membuat sebuah kebanggaan. Saya yakin kebanggaan Banua, kebanggaan Kalimantan Selatan ya, dan kebanggaan teman-teman juga, teman-teman profesi, teman-teman di institusi pelayanan di Pasienkes, kebanggaan keluarga, dan saya yakin kebanggaan bagi diri sendiri. Baik. Tidak berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Endang, ada Dr. Gigi Rizky, ada Mas Apit,
Ada Dokter Gigi Hirzi, ini sebenarnya yang ditunggu nih, nanti mungkin akan gabung di sela-sela kegiatan kita. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kegiatan ini untuk memoderatori pada Ibu Endang yang sudah ada di ruangan ini. Bu Endang, terima kasih sekali bantuannya. Kita diskusi santai. Ada teman-teman yang gabung, silahkan diakomodir, ada pertanyaan dan sebagainya. Untuk seluruh waktu dan skenario-nya akan saya sampaikan sepenuhnya dengan Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Lanjutkan. Baik Bapak. Wah, ini namanya langsung ditembak, langsung door gitu ya. Kayaknya kemarin skenario-nya moderatornya yang hit ini, Dokter Hirzi ini. Baik, terima kasih Bapak. Berubah-ubah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak atas kepercayaannya dan terima kasih juga kepada Dinas Kesehatan yang telah memfasilitasi untuk acara ini. Mohon izin, saya mendapat tugas untuk menjadi moderator. Hari ini acara kita adalah sharing tentang pengalaman bagaimana untuk menjadi salah satu nakes teladan nasional. Sebenarnya untuk Kalimantan Selatan kemarin kita ada bertujuh, oleh karena satu dan lain hal, kesibukan masing-masing, maka untuk saat ini kami berempat yang diminta untuk sharing bagaimana pengalaman kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai dengan bismillah, kita akan sharing bagaimana pengalaman kami ketika mempersiapkan sampai dengan kegiatan itu selesai dilaksanakan. Untuk yang pertama, kita akan berikan waktu untuk sharing kepada dokter gigi, karena kita punya 3 dokter gigi nasional, teladan nasional tahun 2022. Untuk hari ini diwakili oleh dokter cantik kita, Dokter Rizky Amelia. Halo dokter. Halo Bu Endang. Sehat Bu? Baik dokter. Sehat, alhamdulillah. Kemarin habis digigit nyamuk, tapi sekarang udah sehat gitu ya. Baik dokter, kami persilahkan untuk menyampaikan pengalamannya sehubungan dengan persiapan sampai dengan pelaksanaan nakes teladan kemarin. Dan kepada perawat gigi, dokter gigi, atau profesi lain nanti yang akan berdiskusi, kami persilahkan. Silakan Dokter Rizky. Oke, terima kasih Bu Endang. Sebelumnya mau mengucapkan selamat ini buat teman-teman sejawat lain yang sudah berhasil lolos sampai ke tingkat provinsi, sudah mewakili instansinya dan bisa masuk ke tingkat provinsi selama. Jadi setelah ini mungkin akan mengikuti ini ya tingkat nasional. Nah, apa aja sih yang perlu disiapkan? Yang pasti inovasi kita yang pertama itu yang sudah harus dilakukan. Bentuk ada format yang diminta sih dari acaranya, dari pihak acara, bagaimana formatnya, format esai, format video. Nah itu nanti akan disampaikan melalui Dinas Kesehatan. Jadi di sini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sudah benar-benar banyak membantu mulai dari persiapan. Nah, setelah itu nanti kita akan dimasukkan ke grup nasional, grup nakes dan nasional. Di situ semua bergabung di dalam satu grup itu, baik dari semua profesi, baik dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, semuanya gabung di satu grup itu. Jadi semua informasi masuk ke satu pintu tersebut. Kapan kita harus wawancara, kapan apa aja yang disiapkan pada saat mau ke Jakarta nanti.
semuanya informasinya ada di situ, jadi nggak usah khawatir. Nah, nanti pada saat wawancara, ada jadwalnya nih. Kebetulan wawancara itu kalau nggak salah 3 hari, ya. Benar nggak sih Bu Endang, Pak Apit? Saya kebagian hari kedua. Nah, hari pertama itu dokter, kalau dari profesi dokter gigi, hari pertama itu dokter gigi umum, hari kedua dokter gigi spesialis, baru hari ketiga itu rumah sakit apa sih istilahnya, lupa saya. Nah, setelah itu karena saya hari kedua, jadi saya bisa nanya-nanya dulu nih sama dokter gigi umum yang diwawancarai di hari pertama. Kebetulan kan dari RSGM Gusti Hasanuddin sendiri ada satu perwakilan dokter gigi umum, dan ada dokter Hirzi juga. Saya juga nanya sama dokter Hirzi apa saja yang ditanyakan pada saat wawancara. Nah, dari situ saya bisa belajar, jadi bisa dipersiapkan. Nah, setelah itu pada saat wawancara, apa saja sih yang ditanyakan dan siapa saja yang menjadi jurinya. Nah, waktu itu jurinya kalau saya sendiri dari Ketua PDGI langsung diwawancari oleh Dr. Usman. Ya, sempat deg-degan karena beliau langsung yang mewawancarai, menanyai tentang esai serta inovasi-inovasinya. Terus satunya saya lupa oleh dokter gigi siapa, yang pasti diwawancarai oleh dua dokter gigi. Nah, apa aja sih yang ditanyain sama dokter Usman? Yang pasti kenapa kamu memilih inovasi itu? Alasan terbesarnya kenapa memilih inovasi itu? Itu yang pertama. Terus bagaimana peran instansi dalam mendukung inovasimu, ya? Saya jawab bahwa instansi saya sangat-sangat berperan. Jadi beliau menanyakan bagaimana alur inovasi itu. Jadi alur mulai dari kita mempunyai ide apa nih, saya punya gagasan, setelah itu alur minta izinnya ke instansi seperti apa. Beliau nanya seperti itu. Terus dari instansi feedback yang diberikan seperti apa, bentuk dukungannya seperti apa. Karena saya punya inovasi ini, jadi instansi memberi dukungannya berupa apa? Ada SK kah, ada ruangannya kah, atau dari bentuk dananya kah, seperti apa. Jadi sehingga si inovasi itu bisa terus berlanjut. Dan yang paling terakhir ditanyain, ini akan terus berlanjut apa tidak? Saya jawab ya akan terus berlanjut karena instansi sudah mendukung saya sepenuhnya, jadi akan saya lanjutkan sampai sekarang. Seperti itu. Nah, terus kalau ngomongin masalah persiapan ke Jakarta, ya jadi ini kalau ngomongin ke Jakarta ini dari mana dulu nih? Banyak soalnya. Dari mana Bu Endang enaknya kalau masalah ngomongin ke Jakarta ini? Yang pasti ya. Kalau Jakarta itu kan kita sudah ini ya, karena ada grup Nakes dan 2022 ya. itu, jadi sudah diinfokan oleh panitianya apa aja yang harus dibawa. Benar kan ya Bu ya? Terus ditanya kita juga ada diberi beberapa baju, ya itulah ditanya. Pokoknya informasinya dari situ. Di Jakarta ya kita tinggal berangkat sesuai apa yang diinstruksikan oleh si panitia. Tidak perlu membawa, maksudnya inovasi tidak perlu bawa laptop, tidak. Ya kita di sana tinggal senang-senangnya aja, tinggal menunggu pengumumannya aja, seperti itu. Mungkin Pak Apit mau nambahin nih, Pak Apit soalnya yang paling prepare banget nih kalau pas ke Jakarta soalnya. Baik, kalau Dr. Rizky sudah, kita ke Mas Apit. Silakan Mas Apit. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, Bu Endang, Dr. Rizky. Pertama-tama mungkin ulun pernah dili, ulun Apit Widiarta, ulun bekerja di Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru. Profesi saya adalah pereka medis.
termasuk rumpun keteknisian medis di dalam Nasdem tahun 2022 kemarin. Baik, sebelum kita sharing terkait tentang bagaimana nanti pelaksanaan di Jakarta, mungkin Ulun ingin menyampaikan persiapan terkait tentang inovasi yang mungkin Bapak Ibu sudah bikin. Jadi yang paling mendasar nanti menjadi pertanyaan baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional, yaitu terkait tentang before after dari inovasi yang Bapak Ibu buat di instansi masing-masing. Jadi sebelum inovasi itu muncul, itu seperti apa, setelah nanti inovasi itu Bapak Ibu buat, dampaknya seperti apa, itu akan menjadi seperti pertanyaan yang inti dari setiap proses pemaparan atau presentasi yang dilakukan baik di provinsi maupun di nasional nanti. Jadi selain itu yang kedua terkait tentang manfaat di lingkup instansi yang paling utama dan di luar instansi. Ya, misalkan bisa dimanfaatkan tidak untuk masyarakat secara umum atau mungkin dimanfaatkan oleh institusi pelayanan yang lain atau rumah sakit yang lain, itu juga menjadi pertanyaan. Dan yang paling penting kita harus bisa menjelaskan secara detail karena ini inovasi yang sudah kita buat, tentunya mulai dari proses awal penyusunan sampai nanti pelaksanaan di instansi masing-masing, Bapak Ibu harus menguasai. Ini terkait inovasinya. Terus yang berkaitan dengan ISAI, ini yang perlu Bapak Ibu siapkan, itu ketepatan sesuai dengan petunjuk dari dinas maupun dari nanti yang di tingkat nasional. Jadi contoh misalkan yang paling kecil saja, misalkan kalau ada ketentuan maksimal halaman 5 lembar gitu. Kalau saya kemarin, saya pribadi, saya mengikuti sesuai dengan instruksi yang ada. Jadi diusahakan tidak melebihi dari ketentuan, termasuk juga dalam pembuatan seperti video. Ya, video kalau mungkin diminta 2 menit, ya sebaiknya kita sama sesuai ya, 2 menit atau misalkan 3 menit ya juga 3 menit. Nah, kalau pengalaman kemarin justru malah untuk di nasional itu malah lebih panjang durasinya. Waktu di provinsi malah jauh lebih rendah rasanya kemarin Pak Rizal ya, untuk durasi videonya. Nah itu mohon juga diperhatikan karena kenapa batasan video itu ditentukan, tentunya menjadi suatu dasar penilaian ya terkait kita, kesiapan kita menyampaikan inovasi ya before after tadi dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi tidak perlu kita memperkenalkan diri terlalu banyak ya, lebih detailnya terkait tentang inovasi yang kita buat ya, dampaknya tadi untuk instansi kita bekerja, terus di luar nanti dapat digunakan atau tidak untuk instansi lain ya, ataupun nanti dampaknya juga untuk masyarakat secara umumnya. Nah, untuk inovasi di tahun kemarin kita lihat karena kita kemarin itu ada kayak buku kenang-kenangan gitu ya, dari nasional itu ada bukunya saya baca. Itu kalau tahun kemarin itu rata-rata adalah inovasinya berupa aplikasi. Tetapi itu bukan merupakan syarat yang mutlak harus inovasi nanti dapat juara gitu, tidak. Saya kira inovasi-inovasi yang sangat
mendukung di lingkungan kerja dan mempunyai dampak yang baik di luar lingkungan kerja kita, itulah yang merupakan inovasi yang berkualitas gitu ya. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak harus aplikasi. Dan selanjutnya peran dari rumah sakit atau instansi kita itu juga sangat penting. Karena apa? Proses kegiatan ini itu kita ada 2 kegiatan yang harus kita penuhi sebagai peserta. Yang pertama adalah administrasi. Saya lihat, saya mengikuti juga untuk tahun ini jauh lebih banyak ya persyaratannya mungkin dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Nah itu kalau peran rumah sakit ataupun puskesmas ini sangat penting untuk membantu, misalkan memfasilitasi calon tenaga kesehatan teladannya untuk dapat memenuhi administrasi yang diperlukan karena ada batasan waktunya. Nah, terus terkait dengan video ya, video yang kita nanti buat itu juga perlu dibuat semenarik mungkin ya. Mungkin bisa bekerja sama dengan humas di rumah sakit atau di puskesmas terkait bagaimana membuat suatu tampilan video yang menarik ya, yang durasinya sesuai dengan ketentuan ya, tidak melebihi ketentuan tetapi bisa merangkum apa yang menjadi poin inti yang harus disampaikan. Nah, jadi kalau video kemarin dari saya itu selain saya mempresentasikan atau memaparkan, itu ada seperti pop-up gitu ya, pop-up di dalam video itu. Jadi narasi kata-kata yang kesimpulan dari apa yang saya ucapkan. Nah, jadi supaya apabila ada misalkan tidak terdengar apa yang saya sampaikan, itu ada pop-up kata-kata yang ada di video tersebut yang mungkin bisa dibaca oleh panitia itu. Nah, selanjutnya juga untuk proses pemaparan nanti kan secara online. Ini pengalaman saya kemarin waktu kalau di tingkat provinsi, alhamdulillah sinyal lancar. Tapi pada saat pemaparan di tingkat nasional itu saya sempat keluar ya, terlempar dari Zoom. Itu juga membuat tentunya kita panik ya. Nah, jadi untuk mensiasati itu kemarin juga ini sharing dari pengalaman yang Nakesdan tahun sebelumnya 2001 ya, yang tahun sebelumnya. Itu kalau saya sampaikan dulu sebelum kita pemaparan baik yang di tingkat nasional kondisi cuaca di lingkungan kita. Ya kebetulan kemarin waktu itu pas hujan ya di Kalimantan, pas hujan dan karena pelaksanaannya daring jadi sinyal agak sedikit terganggu. Nah ini kita sampaikan dulu sebelum kita mulai karena nanti waktunya itu tadi yang sudah disampaikan Dr. Rizky itu ada seksi-seksinya ya. Jadi mulai berapa menit itu harus selesai, itu sudah ada jadwalnya. Jadi kita sampaikan dulu kondisi dari lingkungan di mana pada saat kita melakukan pemaparan itu. Jadi supaya nanti apabila ada seperti gangguan-gangguan ya yang sifatnya teknis itu bisa dimaklumi oleh panitia ya atau penguji pada saat kegiatan itu. Mungkin itu dulu Bu Endang, dan mungkin kalau misalkan ada juga sharing tanya jawab mungkin akan lebih menarik guys untuk proses sharing pengalaman ini. Sementara itu dulu Ibu Endang, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rizky, Mas Apit. Baik rekan-rekan sekalian, tadi sudah disampaikan begitu detail tentang segala sesuatu yang kita alami. Jadi kalau rekan-rekan sekalian saat ini misalnya sudah terpilih sebagai terbaik
provinsi, tentu saja pengumuman itu kita tunggu setelah kita dilakukan wawancara yang daring tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rizky apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian oleh Mas Apit juga disampaikan bahwa kita wajib menyampaikan kondisi saat ini ketika wawancara, apakah hujan atau sedang ada pemadaman listrik dan sebagainya, supaya panitia juga memahami bahwa ketika kita terlempar dari Zoom, kita masih diberikan waktu untuk melanjutkan wawancara kita. Nah, setelah kita mendapatkan pengumuman siapa-siapa yang ke Jakarta, artinya yang sudah nakes nasional. Di Jakarta tidak ada lagi seleksi. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa di Jakarta tidak ada lagi seleksi, karena kita sudah dianggap sebagai utusan provinsi sebagai nakes teladan nasional. Sampai di Jakarta memang ada urutan kegiatan lagi. Banyak kegiatannya, sangat padat. Dan itu sangat bermanfaat. Kita juga di-upgrade ilmu dan diajak bersenang-senang. Nah, ketika ada di Jakarta, memang ada beberapa inovator yang akan nanti mewakili kita untuk maju ke depan, untuk tentu saja dari semua inovator itu tidak bisa di ranking juara 1 siapa, juara 2 siapa, juara 3 siapa. Kenapa? Karena inovasinya berbeda. Nah, itu saya tanyakan kepada panitia, apakah dari masing-masing peserta ini ada yang juara 1, juara? Oh tidak, kata beliau. Karena apa? Ini tidak setara, kecuali misalnya inovasinya tentang bikin manekin yang bisa jalan, semua bikin. Nah, baru itu bisa diperingkatkan 1, 2, 3. Jadi untuk teman-teman, ketika kita sudah ada di Jakarta, artinya kita adalah manusia pilihan dari profesi kita menjadi teladan nasional. Kalau sudah sampai di sana, jangan lagi berpikir aku juara berapa ya, aku juara. Pian sudah juara 1 itu sudah dari kelas inovasi Pian. Dari semua inovasi yang ada, tentu saja ada yang beberapa memiliki kelebihan. Di antara yang sudah lebih tadi. Contohnya Dr. Irzi. Beliau ini sedang online atau tidak ini? Sudah masuk atau tidak? Beliau adalah salah satu inovator yang memang luar biasa. Dari segi manfaat, dari segi bagaimana beliau langsung manfaatnya untuk pasien. Sehingga beliau mendapat kesempatan untuk masuk ke sesi diwawancarai oleh Kick and Do. Nah, jadi begitu. Supaya teman-teman tidak salah paham. Kalau sudah sampai ke Jakarta berarti aku ini ada nomor 1 dong. Gitu ya. Kita sudah nomor 1 kalau sudah dipanggil nasional itu gitu. Tetapi karena inovasi kita tidak setara, jadi tidak bisa semua yang orang terkumpul se-Indonesia itu kemudian diperingkatkan lagi. Tetapi dari semua inovasi itu ada inovasi yang memang benar-benar aplikatif dan juga ada yang aplikasi yang masih perlu dikembangkan. Tentu saja penilaian juri itu akan menambah dari inovasi yang ada. Dampaknya apa? Nah, itu di akhir dari pertemuan kita di Jakarta, kita dapat bonus. Bonusnya apa? Ada sepeda motor, ada laptop, ada hadiah-hadiah yang kita terima. Dan dari masing-masing inovator itu berbeda apa yang diterima. Mungkin, nah ini karena panitia tidak menjelaskan itu apa alasan yang berbeda. Mungkin salah satunya adalah bagaimana inovasi itu bisa diaplikasikan segera. Itu menurut pemahaman saya. Ya, Dr. Rizky mungkin pemahaman kita hampir sama bahwa apa yang dikerjakan itu nilai tambahnya tentu saja ada. Yang pasti kalau kita sudah sampai lolos ke Jakarta, dipanggil, diumumkan bahwa oh ini yang akan dipanggil ke Jakarta, maka pian-pian adalah teladan nasional. Karena di Jakarta tidak ada seleksi lagi. Apakah Dr. Irzi sudah ada, Dokter? Selamat siang, Dr. Irzi. Belum ada ya? Saya belum melihat beliau hadir. Oh, sudah ada. Dr. Irzi.
Assalamualaikum. Belum ada. Belum ada ya? Baik. Selanjutnya kami persilahkan kalau rekan-rekan ada yang ingin berdiskusi tentang bagaimana mempersiapkan wawancara, bagaimana menuliskan esai. Kami kemarin dari dinas itu ada pembimbing untuk membuat esai. Kebetulan kemarin kita semua bisa berkolaborasi dengan baik sehingga kami bisa menyelesaikan esai dengan baik. Silahkan kalau ada teman-teman sejawat yang ingin berdiskusi tentang esai atau PowerPoint atau apapun yang insya Allah akan kami usahakan untuk bisa menjelaskan. Boleh langsung raise hand, boleh lewat chat room. Ada Ibu Bidan di antara yang hadir? Silakan, ini ada yang izin tanya. Boleh langsung saja. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, cuma yang pertama adalah ini. Saya ATLM itu mendapat jadwal hari Sabtu, Jadwal hari Sabtu itu berarti wawancara dengan sekaligus presentasi, Bu ya? Hari Sabtu jadwal untuk wawancara dengan tim dari nasional ya, Mas? Atau jadwal apa ini? Wawancara dengan tim nasional? Saya dapat ini dari share WA itu saya cetak, itu kalau nggak salah itu ini halaman berapa ini jadwalnya ini untuk ATLM itu hari Sabtu. Dari kementerian ya, Mas? Dari dinas Kalimantan Selatan. Dinas provinsi. Itu Oke. Jadi kalau jadwal dari provinsi, ini seleksi provinsi sudah selesai belum? Sudah ditetapkan sebagai yang mewakili ke Jakarta atau baru mau seleksi provinsi ini? Baru mau seleksi, Bu. Tanggal hari Sabtu. Oh, baru mau. Oke. Berarti itu adalah seleksi untuk peringkat provinsi gitu ya? Iya. Kalau pengalaman kami, Mas Afif mungkin ada pengalaman? Monggo yang untuk seleksi provinsi dulu. Iya, terima kasih Bu Endang. Jadi kalau dari jadwal yang sudah disusun oleh panitia provinsi, ya kita harus mengikuti sesuai dengan arahan dari jadwal ya, Pak Mistai ya. Nah, jadi kalaupun ada mungkin yang masih belum jelas, bisa nanti dikoordinasikan dengan pihak panitia. Tetapi untuk pelaksanaannya, ya seyogianya kita mengikuti apa yang sudah dijadwalkan. Nah, jadi supaya nanti persiapan-persiapan yang kita lakukan itu juga bisa bisa bagus ya. Kita siap ya kalau misalkan kegiatannya ini pada jam pelayanan jadwalnya. Kalau pengalaman saya kemarin saya minta izin ke direktur untuk dapat fokus melaksanakan proses wawancara ini. Jadi murni pada hari itu kita mempersiapkan kegiatan wawancara itu. Terima kasih Bu Endang. Mungkin Dr. Rizky bisa menambahkan. Silakan Dr. Rizky.
Kalau dari provinsi mungkin tetap mengikuti ini aja ya, apa peraturan yang sudah ditetapkan dari Dinkes provinsinya seperti apa. Karena sama ini kalau wawancara lewat Zoom mungkin tempat kita wawancara lagi-lagi sinyalnya diperhatikan ya, benar ya Bu Endang, Pak Apit, sebagai latihan juga nih kalau misalnya nanti lolos ke nasional. Sinyal itu penting sih. Saya jadi ingat cerita Dokter Hirzi. Hirzi itu kan di ini ya, maksudnya terpencil, daerah Di terpencil. desa. Ya, di desa, puskesmasnya kan di desa. Jadi dia tuh pergi ke kota untuk supaya dapat sinyal yang bagus. Jadi ingat banget dia cerita, Mbak, aku sampai ke sini supaya dapat sinyal yang bagus gitu, supaya nggak kelempar, jadi enak pas wawancara gitu. Oke, baik, untuk Pak Mistai, kami kemarin melalui proses untuk provinsi ini. Yang pertama adalah mengirimkan file kepada panitia. Nah, itu filenya harus benar-benar sudah lengkap, PowerPoint, proposal inovasi, bukti-bukti inovasi. Kemudian yang kedua itu ada wawancara yang on-site, langsung kunjungan ke tempat kita bekerja. Itu yang saya alami. Jadi ketika ada jadwal untuk kunjungan ke tempat kita bekerja mengenai inovasi itu, maka yang akan kalian persiapkan adalah bukti-bukti dari inovasi yang sudah dikerjakan. Yang pertama, proposal tentang inovasi disiapkan, PowerPoint-nya juga disiapkan, bukti pekerjaan kita juga kita siapkan, sehingga ketika nanti tim penilai hadir di tempat kita bekerja, itu mohon maaf, apakah saya terlempar ya? Enggak, Bu. Enggak, masih ada ya. Baik, jadi kalau kita sudah mempersiapkan itu, maka insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Itu proses yang akan kita alami ketika kita masuk ke tim penilai provinsi. Saya kira itu, Bapak Mistai, ada yang perlu diketahui lagi? Nanti juga ada tes wawancara terkait dengan peraturan kesehatan gitu ya. Jadi mohon kira-kira diberikan bayangan kira-kira pertanyaannya kalau misalnya untuk tahun lalu seperti apa nggih? Kira-kira Mas Apit mungkin bisa memberikan ini pengalamannya gitu. Terima kasih. Ya, Mas baik. Apit, silakan. Okay. Terima kasih Bu Endang. Yes, jadi kalau tahun lalu itu kita ada 3 penguji, Pak. Ada 3 penguji yang dimana tentunya penguji-penguji itu disesuaikan dengan profesi kita atau bidang kita, ataupun juga kalau misalkan kalau tahun lalu di dinas di provinsi ya, di tingkat provinsi kita belum ada. Waktu tahun lalu itu belum ada yang per profesi, karena kalau saya lihat saat ini kan sudah ada ya tim penilai dari profesi masing-masing gitu ya sebagai ini tim nanti jadi penguji. Nah, jadi kalau pertanyaannya yang pasti dulu terkait inovasi ya, inovasi. Kenapa kok inovasi ini menjadi inovasi penting yang ada di tempat kerja kita? Ya, terus tadi yang saya sampaikan sebelum inovasi ini muncul itu bagaimana kegiatan pelayanan terkait inovasi kita. Ya, terus setelahnya apa, dampaknya apa setelah inovasi itu dapat berjalan. Nah, support dari rumah sakit ataupun puskesmas itu seperti apa terhadap inovasi yang kita buat ini. Nah, itu pertanyaan yang baik di provinsi atau nasional itu kemarin saya terima ada pertanyaan terkait hal itu. Terus yang kedua, kalau di tingkat provinsi juga tentunya nanti ada yang berkaitan pertanyaan dengan rumpun dari teori dari inovasi yang kita buat.
Ya, jadi ada kalau saya kemarin ada terkait hal itu. Di nasional pun juga seperti itu, Pak. Jadi di nasional kemarin kita malah dapat penguji dari KTKI yang sesuai dengan profesi kita. Nah, tentunya akan lebih detail lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkait tentang teoritis dari dari inovasi yang kita buat. Pertanyaan selanjutnya itu manfaat dari inovasi yang kita bikin itu seperti apa. Terus nanti kalau misalkan ada pembiayaan ya, kalau misalkan berupa aplikasi atau apa, itu apakah murni biaya dari kita sendiri atau juga dari rumah sakit atau puskesmas gitu. Yang selanjutnya juga terkait tentang keaslian dari inovasi itu. Apakah inovasi ini memang mohon maaf, halo, audio saya bisa didengar Bapak Ibu? Bisa, Pak. Belum melanjutkan, jadi keaslian dari inovasi yang kita buat, ya keaslian dari inovasi yang kita buat ini juga pasti harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang kita tulis Halo, Mas Afid. Halo. Masih terdengar suara Mas Afid? Dokter Rizky. Hilang kah? Afidnya kayaknya terlempar deh, Bu. Ya, terlempar, Bu. Baik. Ada lagi, Bu? Ya. Oke. Mohon izin saya sambung ya, Pak Mistai. Silakan, Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh tim penguji itu pada dasarnya hampir sama. Yang pertama adalah dasar kewenangan dari aplikasi yang kita buat atau inovasi yang kita buat itu sejalan dengan profesi kita atau tidak. Dasar hukumnya apa? Itu yang pertama harus dipahami. Yang kedua adalah keamanan dari inovasi itu, apakah ini berupa aplikasi ataupun inovasi lain, apakah itu sudah teruji, gitu ya. Saya kebetulan aplikasi saya tentang rekam medis, jadi itu ditanyakan bagaimana safety data pasien, bagaimana secara hukum apakah ini bisa didaftarkan, nah seperti itu. Kemudian juga tadi Dokter Rizky juga menyampaikan, dananya dari mana? Kalau ini dikembangkan kira-kira perlu dana berapa? Siapa yang akan support? Nah, seperti itu. Kemudian yang make siapa ini? Aplikasi ini atau inovasi ini akan diaplikasikan kepada siapa? Nah, sebelum aplikasi ini muncul bentuknya seperti apa? Situasinya. Kemudian ketika kita membuat aplikasi ini bagaimana prosesnya? Dan kemudian hasil dari aplikasi ini akan dilihat seperti apa perubahannya. After dan before tadi, kata Mas Afid. Saya kira begitu Pak Mistai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Dr. Irzi sudah masuk? Siap Bu, hadir Bu. Baik, Assalamualaikum Dr. Irzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, tadi moderatornya dialihkan kepada saya. Jadi ini rekan-rekan sekalian, ini Dr. Irzi adalah nakes paling hit dari seluruh Indonesia. Beliau punya kesempatan untuk dapat menyampaikan inovasinya di Kick Andy, dan menurut saya itu memang inovasi yang luar biasa, nggak ada tandingannya. Kami persilakan Dr. Irzi untuk menyampaikan
pengalamannya kepada rekan-rekan kita sekalian. Monggo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Dinas Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjembatani kita dalam proses sharing-sharing tentang nakes teladan di nasional nih. Sebelumnya Ibu yang berhadir di sini, pesertanya ini yang mau seleksi se Kalimantan Selatan atau yang sudah nanti ke nasional? Ini baru mau seleksi provinsi kayaknya. Karena tadi baru provinsi. Baru mau seleksi provinsi, masih belum yang sekalsel ya? Oh iya. Belum. Okay. Mohon izin Bapak Ibu nakes yang berhadir di sini, di sini kita cuma berbagi, saya cuma memberikan pengalaman saya lah yang sudah saya alami selama saya menjadi proses seleksi nakes teladan. Jadi yang pertama itu sebenarnya yang paling berat itu seleksinya yang sekalsel Bapak Ibu. Karena saya merasa di sana sangat amat pusing. Kenapa? Karena pada dasarnya kita bekerja itu tidak pernah ujuk-ujuk pengen berinovasi yang gimana-gimana gitu. Jadi sebelumnya kan ya kerja aja, maksudnya sesuai natural aja. Terus ada permasalahan ya monggo diberikan inovasi supaya bisa menuntaskan permasalahan tersebut. Nah, yang susahnya itu adalah mendokumentasikan semuanya. Jadi meruntutkan dari awal, kita kan nggak kepikiran, wah nanti ini buat lomba nih. Itu kan kalau itu kan memang di jadwal memang bagus, tapi menurut saya itu yang susah mendokumentasikan dari awal sejak sejak pertama kali kita keluar SK sampai ke hasil pencapaian. Nah, di sana hasil pencapaian itu harus bagus juga. Kebetulan kalau di sini berhadir nggak jurinya kemarin Ibu ya? Juri-jurinya? Kayaknya tidak ada ini. Tidak ada ya. Juri-jurinya yang dari Kalsel nih yang paling berat ya. Saya tuh sampai ingat saya tuh dicecar 13 pertanyaan kayak sidang skripsi. Sampai dalam hati saya bilang, pertanyaan apa lagi sih ini? Saya bilang, aduh, hai. Sudah kayak di sidang macam mau sidang kelulusan aja. Beda sama yang di nasional. Kalau yang di nasional, matur nuwun nggih, cuma gitu-gitu aja. Kita sampaikan apa adanya gitu. Nah, itu kalau misalnya dari sisi yang di Kalimantan Selatan. Terus usahakan yang paling penting itu kalau menurut saya adalah tepat sasaran dan tepat tujuan. Jadi apa yang diinginkan juri itu tuh tersampaikan. Kita tidak usah mengalur ngidul yang seperti apa. Yang penting kita itu jelas pertama ada permasalahannya, terus ada idenya. Setelah idenya itu nanti ada prosesnya. Nah, proses di sana juga tidak harus sempurna yang gimana-gimana. Cuman nanti manfaatnya adalah memberikan sebuah pencapaian, entah penurunan kah, entah peningkatan kah, tergantung dari permasalahannya tersebut. Kalau misalnya saya boleh share screen, Bapak Ibu, saya share PowerPoint saya kalau misalnya diizinkan, gimana? Silakan dokter. Mohon izin co-host. Mohon izin Mbak atau Bapak yang host dibolehkan. Ya, sudah. Bapak Rizal. Sudah dokter, silakan dok. Oh iya. Sudah. Apa sudah mulai terlihat kah Bapak Ibu? Ya. Silakan dokter. Oh ya. Nah, jadi yang PowerPoint saya itu saya bikin aspek yang dinilai dari juri. Jadi ada beberapa aspek. Pertama ya pasti biodata. Habis biodata, terus sebuah kalimat motivasi atau kalimat yang indah lah buat refreshing di awalnya. Terus selanjutnya ada latar belakang. Latar belakangnya apa? Kerangka konsep berpikirnya seperti apa? Nah, kita deskripsikan inovasinya. Habis dideskripsikan inovasinya, dijelaskan konsepnya tuh seperti ini loh, Bapak Ibu. Dijelaskan dengan amat jelas. Terus ada apa aja. Nah, hal yang diharapkan adalah beberapa poin tuh harus ada. Jadi mereka tuh ngerti, anggap aja mereka itu seperti orang awam yang tidak mengerti apa-apa, tapi kita yakinkan bahwasanya ini loh inovasi kita ini sangat bermanfaat.
indikatornya apa. Selanjutnya ini mulai masuk ke pencapaian. Begini ada pencapaian-pencapaian seperti ini, terus ada kepuasannya, dibikin tabel yang seperti ini. Nah inilah yang menurut saya agak susah dari yang lain-lainnya karena harus terdokumentasikan dengan baik beserta cari-cari kertasnya, beserta foto-fotonya, hasilnya didapat seperti ini. Lalu habis itu ada aspek-aspek yang seperti ini yang susah nih. Kita ada yang bikin nilainya tinggi itu misalnya aspek transferabilitas. Terus kita menemui pemangku jabatan yang misalnya mereka akan membuat kebijakan itu yang susah. Nah, kalau misalnya nilainya mau tinggi, karena itu memang adalah salah satu penilaian dari mereka yang penjuriannya. Habis itu replikasi, apakah sudah direplikasi oleh puskesmas lain atau misalnya rumah sakit lain, itu pasti nilainya lebih tinggi. Selanjutnya aspek kompatibilitas ada juga. Habis itu ini lagi di dinas, lagi presentasi ke seluruh dokter gigi yang ada di dinas kami. Selanjutnya untuk aspek berkelanjutannya seperti apa itu harus dijelaskan detail kalau misalnya nilainya mau tinggi. Nah, daya juang ini juga difikirkan. Udah ngapain aja tuh loh selama inovasi ini? Saya ini capek banget Bapak, saya ini harus seperti ini, saya harus punya MOU, saya harus advokasi ke pejabat lingkungan, selanjutnya mengikuti Nakesdan. Ini contoh-contoh bukti-buktinya, MOU dengan KUA, kita ke KUA. Pembiayaannya seperti apa tadi sudah disinggung sedikit sama teman-teman yang sudah presentasi. Contoh-contohnya, terus ini ada testimoni dari mereka-mereka yang mengikuti inovasi inilah. Kontribusinya apa, terakhirnya selesai. Jadi intinya, kalau menurut saya tadi, kalau misalnya boleh dirangkum, jadi dari awal itu yang penting ada ide permasalahannya, terus idenya seperti apa dijelaskan supaya mereka paham, dan yang terakhir ada pencapaian targetnya, lalu didukung tadi ada aspek transferabilitas kah, ada aspek-aspek yang lainnya itu yang menambah nilai plus dari inovasi-inovasi dari Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sia-sia kita nunggu Dokter Irzi loh, luar biasa. Coba teman-teman, ini adalah contoh inovasi yang perfect sekali. Mulai dari bagaimana beliau mendokumentasikan segala sesuatu yang sudah dikerjakan, kemudian menyampaikannya pun luar biasa. Jadi teman-teman silahkan tadi diresapi yang disampaikan oleh Dokter Irzi. Pada dasarnya kami yang melakukan inovasi di lapangan ini awalnya tidak ada niatan untuk ikut lomba. Itu yang menjadi dasar. Sehingga dari masing-masing kita tidak punya overconfident bahwa ini aku harus menang ini. Aku harus, yang kita pikirkan adalah aku punya masalah ini dan harus selesai. Gitu. Jadi tadi disampaikan oleh Dr. Irzi, ketika kita punya masalah, kadang-kadang kita lupa mendokumentasikan proses kita menyelesaikan masalahnya. Sehingga ketika kita ikut inovasi ini, sebenarnya kita sedang menyelesaikan masalah kita. Nah, tadi sama Dr. Irzi sudah disampaikan, tolong itu didokumentasikan dengan baik step-stepnya, sehingga kita akan mendapatkan penilaian yang cukup tinggi. Tadi saya sudah sampaikan, kalau sudah ke Jakarta, kita tidak ada lagi itu juara 1, 2, 3. Tetapi dari seluruh inovasi yang disampaikan, yang menang, yang datang ke Jakarta, itu ada yang unggulannya. Termasuk kalau di Kalimantan Selatan, yang paling top adalah inovasinya Dr. Irzi. Dan itu kami sangat bangga luar biasa. Se-Indonesia, beliau satu-satunya yang diundang ke KIKMD. Terima kasih Dr. Irzi sudah jadi bagian dari Kalimantan Selatan yang luar biasa. Baik teman-teman, kalau ada yang mau berdiskusi dengan Dr. Irzi, silakan. Masih ada waktu ya Dr. Irzi? Ada kesibukan? Dia masih ada Bu, boleh ditanyakan apabila ada kawan-kawan ingin bertanya gitu. Iya Pak Dokter. Oh, baik. Silakan, dari mana ini? Dari Sebamban 1.
Namanya Bapak? Bapak Mistai, Bu. Oh, Bapak Mistai lagi. Oke, Iya, baik. silakan. Ini juga nanti kalau acung tangan dulu, nggih. Pak Dokter, tadi Pak Dokter kerjasama lintas sektornya tadi kemana saja ya? Saya kurang begitu nangkap. Terus kemudian bisa lebih dirincikan, Pak Dokter? Nggih. Terima kasih, Pak Dokter, supaya saya dapat bayangan. Iya Pak, mohon izin menjawab Pak. Untuk kerjasamanya itu disesuaikan lagi dengan inovasi yang kita olah. Kalau misalnya saya kan itu berhubungan dengan calon pengantin. Satu, saya menghadap ke MOU-nya dengan KUA pastinya. Jadi di KUA itu kita kerjasama bahwasanya program di Puskesmas itu nanti akan diadakan ini loh Pak, karena permasalahannya seperti ini. Jadi dari KUA-nya juga sejalan dengan kita. Selanjutnya kita juga pergi ke kecamatan karena sebagai induk dari pencakupan program wilayah kesehatan itu kan juga kecamatan berpotensi. Jadi dua itu yang saya pegang. Selanjutnya untuk ke pemangku jabatan-jabatannya saya pergi ke kepala dinas kesehatan saya Pak. Dinas Kesehatan Sungai Selatan itu menghadap ke Ibu Kadis. Tapi menghadap Ibu Kadisnya itu setelah juara Pak. Kalau misalnya sebelum juara kayaknya dihina-hina Bang. Iya, soalnya siapa kamu katanya? Ujuk-ujuk pengen begini gitu. Kalau misalnya sudah juara kan beda menghadapnya gitu. Ini saya punya kebutuhan ingin seperti ini, itu kan pasti didukung sama wilayahnya. Kebetulan sebenarnya susahnya itu adalah apa namanya? Meyakinkan si pemangku jabatan-jabatannya itu, Pak. Itu yang susah. Kalau misalnya di kecamatan atau di KUA insya Allah lah, atau yang di lintas sektor puskesmas kita aja itu pasti insya Allah mendukung gitu. Nah yang susah itu kalau sudah naik yang saya bilang agak vertikal tadi itu, kalau misalnya tidak ada pencapaian yang bermakna ditemui aja agak berat, apalagi ya Bapak tahulah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Irzi. Itu sebenarnya kadisnya itu sedang memberi challenge itu, memberi tantangan ke Dokter Irzi. Ayo dong, buktikan gitu. Itu bentuk kasih sayang itu, Dokter. Iya, betul baik, banget. Pak Mistai. Bagaimana Pak Mistai? Sudah cukup jelas? Ya, alhamdulillah ada bayangan. Gitu. Oke, baiklah. Apakah ada yang lain, Dokter Gigi atau ya? Enggak ditanyakan aja Bapak Ibu sekalian. Soalnya saya ada beberapa kali ngisi dari provinsi lain juga ya. Jadi mereka sangat yang tahun ini mungkin sangat well prepare musuh-musuhnya. Ya, kalau dulu kan kita tidak terbayang gitu. Sekarang ini kalau misalnya boleh berbagi cerita Bu, saya tuh banyak terima DM Instagram. Jadi dok inovasinya apa? Saya boleh tahu nggak ini? Sekarang ini banyak banget yang nanya-nanya itu loh Pak, sampai minta materi-materinya sekalian gitu. Mumpung lagi ada waktu dan kawan-kawan ditanyakan aja kalau misalnya dirasa ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih. Dokter Irzi ini artis kita loh dari Kalimantan Selatan. Sudah ganteng, pinter lagi. Gimana lagi tuh. Baik, ayo teman-teman, kalau ada yang mau berdiskusi, saya sebagai bidan juga sering dapat WA, dapat DM untuk menceritakan bagaimana inovasi itu kita lakukan. Dan seperti Dokter Irzi bilang tadi, sebenarnya niatannya itu tidak ada untuk lomba gitu. Kalau saya sama dengan Dokter Irzi, kita lagi ada masalah gitu, lalu berpikir gimana sih caranya masalah ini bisa selesai. Niatnya untuk diri sendiri awalnya, tapi ternyata alhamdulillah kita dihargai oleh profesi kita. Dan nanti untuk pengujinya itu pasti ada dari profesi, kemudian ada dari stakeholder, kemudian ya unit terkait yang akan mewawancara atau melihat hasil kerja kita. Baik, Ibu Bidan, Ibu Perawat, tim tenaga lain sudah cukup jelas yang kami sampaikan.
Kalau memang tidak ada yang mau sharing lagi, mungkin akan saya serahkan kembali kepada Bapak Rizal. Mohon izin, atau yang dari Dinas Satu lagi, Bu. Provinsi. Ya, silakan. Oke, Pak Dokter Amiran, tahun lalu ada nggak tes wawancara terkait peraturan kesehatan? Kalau misalnya ada, waktu itu sampai ditanya terkait apa dan bagaimana pertanyaannya? Terima kasih, Pak Dokter. Gimana tadi Pak? Mohon maaf, wawancara terkait apa tadi? Terkait peraturan kesehatan. Terus kemudian seandainya ada, mohon berbagi pengalaman. Kalau ditanya tentang peraturan kesehatan, nggak ada Pak kalau saya pribadi. Itu, Jadi sejauh saya diwawancarai itu, kalau yang di Kalimantan Selatan, itu mereka itu kayak 3 orang yang yakinkan kami bahwasanya kamu tuh layak juara gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu terkait hanya itu kalau misalnya di Kalimantan Selatan. Jadi mungkin agak banyak kali ya, karena 13, saya ingat tuh 13 pertanyaan. Jadi mereka tuh tidak ingin salah pilih orang yang di Kalsel, supaya agar di nasionalnya memang terbukti berbicara gitu. Jadi nah itu yang susahnya. Ini waktu itu saya ingatnya, ini Pak survei kepuasannya di angka 80%. Mana buktinya gitu? Ditunjukkan lagi dokumen-dokumennya, ini loh orang yang disurvei namanya ini, nomor rekam medisnya ini, data-datanya tuh seperti ini. Terus ditanya lagi, mana MOU atau surat ininya? Ini Pak, mana SK-nya? Kita keluarkan. Jadi semuanya itu ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban. Makanya tadi yang susah saya bilang mendokumentasikannya. Kalau misalnya hanya ngomong-ngomong kan ke kita, misalnya ke KUA gitu, Pak nanti kami ini ya, oke siap dok, sudah selesai, tapi tidak ada bukti nyata disilang sama dokter Huda. Terima kasih. Baik, mungkin saya tambahkan, untuk bidan pun sama seperti itu. Pertanyaannya sama. Yang kamu kerjakan apa, buktinya apa. Kemudian ini kenapa sesuai enggak dengan tugas pekerjaanmu. Mungkin peraturan yang dimaksud adalah itu Bapak. Gitu ya, yang kita kerjakan itu aman tidak untuk profesi kita. Dari segi keamanannya bagaimana, legalitasnya bagaimana. Itu yang ditanyakan kepada saya. Mungkin Dokter Rizky bisa menambahkan? Ya, gimana tadi Bu? Dokter Rizky? Dokter Rizky Amalia. Iya, Bu. Jadi dokumentasi mulai dari kebijakan, SK-SK itu juga pasti ditanyakan. Ya, Mas Hafid mungkin sama ya? Mas Hafid masih ada? Masih Bu. Maaf, mohon izin keluar tadi. Yang penting tadi pembuktian. Pembuktian kan ada beberapa nanti puskesmas atau rumah sakit yang dikunjungi oleh pihak dari Dinas Kesehatan. Ya tentunya kalau disurvei ya apa yang kita sampaikan pada saat kita wawancara dengan apa yang sudah yang ada di lapangan itu harus sinkron gitu ya. Jadi itu sebagai pembuktiannya langsung. Jadi supaya tadi benar disampaikan apa yang didapat di Dinas Kesehatan dari tingkat provinsi itu merupakan yang memang benar-benar terbaik untuk nasional, untuk dikirim ke nasional. Itu Bu. Baik. Terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas yang kita sampaikan, rekan-rekan sekalian. Kalau memang tidak ada pertanyaan lain, saya akan serahkan kembali kepada tim dari Dinas Provinsi. Saya mohon maaf bila selama menjadi moderator pemandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Selamat berjuang, mudah-mudahan sukses sampai dengan di nasional nanti. Dan apa yang kita kerjakan itu bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada tim dari Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Rizal.
Baik, Ibu, mohon izin saya mewakili Pak Rizal. Pak Rizal lagi Baik. moderator juga di acara bekalan internship. Ya, baik, terima kasih untuk Pak narasumber dan moderator yang sudah hadir. Juga dari tamu undangan yang lain, nakes calon tingkat provinsi dan tingkat nasional, semoga nanti berhasil. Semoga nanti pas kita acara wawancara hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Tadi Bapak Mistai bilangnya hari Sabtu ya. Mohon dicek lagi di jadwal yang kami share itu Ya, betul. Rabu, Kamis, Jumat. dan ya. Baik. Mbak, mohon izin Mbak, saya kasih sepatah dua patah kalimat sedikit terakhir. Boleh Dokter Ibu. Ya, teruntuk teman-teman rekan-rekan yang ingin seleksi, satu hal yang untuk memotivasi adalah ternyata setelah juara itu ada beberapa hal yang tidak terfikirkan yang kita dapatkan. Jadi kita itu mungkin ini yang kita ke nasional itu kami tidak terfikir bahwasanya akan disambut semegah itu. Pikiran kami waktu ke Jakarta tuh ya paling pembagian-pembagian biasa. Ternyata acara itu sangat amat mengasihkan ya. Kecapean kami, keletihan kami waktu di seleksi di Kalsel itu sangat amat terbayarkan, terpuas sekali. Jadi itu salah satu motivasi yang mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman. Kita tuh sebenarnya waktu mengerjakan motivasi ini juga agak menyumpah-nyumpah dalam hati, ngapain sih ini? Aduh, hai disuruh dinas lagi. Aduhai terus. Tapi ternyata aduhai itu berubah jadi kata syukur alhamdulillah. Ya enggak Bapak Ibu? Yeah. Ya, Ya, berikut Titi bisa sampaikan, semoga bisa memotivasi kawan, semangat semuanya, sukses selalu. amin. Bu Endang juga ada yang sampaikan? Saya kira sama dengan Dokter Izzi, kita mengerjakan itu penuh dengan tantangan ya. Apapun yang kita kerjakan selalu ada pro dan kontra. Tapi ya itu, ketika di Jakarta kita diberi kesenangan yang luar biasa, pulang pun kita disambut dengan luar biasa, apalagi Dinas Kesehatan Provinsi. Top. Kita selalu dibimbing. Terima kasih. Baik, yang pasti kita selalu berdoa semoga nakes kita perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bisa dikirim semua ke tingkat nasional dan mendapatkan juara Amin. nasional. Amin. Amin. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Salah hilap mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya, Mbak. Ya, biasanya ada loh tanda hijau. Lempar lagi ya. Izin live. Baik, saya izin live Zoom ini. Saya akhiri. 1, 2, 3.